Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini itu sendiri masih mengenai isi dari volume ketiga pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Jadi pada video kali ini aku akan ngebahas mengenai rencananya dari Ayano Koji yang dia pakai selama ujian pulau di volume ketiga kali ini. Rencananya sih sederhana, namun membuat keempat kelas menjadi panik bukan main. Ya, jadi di awal ujian atau di hari pertama ujian, di mana Ayano Koji awalnya berusaha menjelaskan tentang rencananya membentuk aliansi dengan kelasnya isi Ichinose. Namun pada saat itu, Matoba dari kelasnya berusaha keras menolak ide membentuk aliansi tersebut. Akibatnya, kelas Ayano Koji menerima serangan mendadak dari kelasnya Ryuen yang menggunakan taktik mematikan GPS seluruh teman kelasnya untuk menyerang kelasnya si Ayano Koji. Dari serangan tersebut, kelasnya Ayano Koji kehilangan 50% anggotanya. 15 orang tereliminasi, termasuk prajurit terbaiknya yaitu Kito dan satu orang VIP bernama Nishikawa. Sedangkan kelasnya Ryuen hanya kehilangan 3 pengawal. Nah, di hari kedua, area pulau mulai mengecil dan kini menjadi ukuran 14 x 14. Anggota yang sedikit membuat kelasnya Ayano Koji kesulitan mendapatkan suplai makanan dan juga amunisi. Lalu pada siang harinya, Ayano Koji dan teman sekelasnya memutuskan untuk mencoba mengamankan suplai di area G11 yang dekat dengan basis kelasnya si Ryuen. Akibat dari hal tersebut terjadilah pertempuran dan kelasnya Ayano Koji dipukul mundur karena perbedaan kualitas pengawal yang mereka miliki. Saat itu kelasnya Ayano Koji hanya tersisa 10 orang saja, termasuk Matoba. Dimana pada saat ini ternyata Morishita juga tereliminasi ya karena mencoba untuk melindungi si Yamamura. Dimana Matoba yang awalnya menolak membentuk aliansi kini menerima ide awalnya dari Ayano Koji tersebut. Setelah menyadari kelasnya kini sudah di ujung tanduk akan kekalahan untuk ujian kali ini. Dan mulai dari sini pertempuran dimulai dengan aliansi kelas C dan D melawan kelas B dan juga kelas A. Atau lebih tepatnya persiapan dan juga syarat rencana awal Ayano Koji untuk menang di ujian pulau kali ini sudah lengkap. Ya, terbentuknya aliansi kelas C dan kelasnya Ichinose awalnya membuat Yamamura merasa sedikit curiga dengan apa yang dipikirkan sama si Ayano Koji. Lalu tepat pada jam 3 sore, area kini menjadi berukuran 13 x 13. Lalu di hari ketiga, area pula menjadi berukuran 6 x 6. Di mana semua kelas tidak mengambil pergerakan ofensif apapun. Hanya diam mengamati sambil berburu suplai yang ada. Namun di sore harinya, tepat saat penghujung waktu ujian hari ketiga, Ayano Koji mulai bergerak sendirian. Ya, Ayano Koji diam-diam meninggalkan timnya untuk berburu suplai. Dan pada pukul 5.57, Ayano Koji mematikan GPS personalnya. Kemudian Ayano Koji bergerak sendirian ke basis kelasnya Horikita, yaitu kelas A. Dan dia berhasil mengeliminasi 3 pengawal di sana. Dan saat jam 6 sore lewat 37 detik, Ayano Koji berhasil membuat 4 pengawal kelasnya Horikita ataupun pengawal dari kelas A lainnya tereliminasi akibat melanggar aturan terhadap Ayano Koji, di mana mereka menembaki Ayano Koji di luar jam ujian yang normal, yaitu batas jam 6 sore. Ya, aturan yang melarang semua siswa untuk menyerang siswa lain di jam 6 lewat. Dari pergerakan ini, Ayano Koji mendapatkan informasi mengenai 3 orang yang dijadikan VIP di kelas 3A. Lalu di hari keempat, Ayano Koji mengirimkan seseorang untuk membocorkan identitas ketiga VIP kelasnya Horikita kepada kelasnya Ryuen. Imbalannya dari informasi itu adalah sebuah aliansi antara kelas C dan juga kelas D beserta kelasnya Ryuen untuk mengalahkan kelasnya si Horikita. Lalu ketiga kelas tersebut bergerak ke utara, berencana mengepung kelasnya Horikita. Ya, Horikita yang menyadari akan adanya pertempuran yang akan segera terjadi, berusaha menjauh dengan teknik taktikal, mematikan seluruh GPS teman sekelasnya, lalu mencoba untuk menjauh dari basis kelasnya. Ya, namun sialnya area yang mereka tuju sudah disabotase, di mana mereka harus bertemu dengan grup kecil dari pasukan aliansi. Di mana di saat yang bersamaan Ayano Koji dengan rencananya membuat VIP yang tersisa di kelasnya yaitu si Reishi menjauh dari medan pertempuran. Lalu dia sendirilah yang berusaha keras menghancurkan kelasnya Ryuen ketika perjanjian aliansi sudah berakhir, yaitu kelasnya Horikita telah tereliminasi. Namun di sini Ryuen dan juga Ibuki mampu mengungguli Ayano Koji untuk sesaat. Namun begitu berhasil mengalahkan Ibuki, Ayano Koji mencoba untuk memancing Ryuen ke tepi pantai. Di mana hal itu membuat Ryuen lengah, lalu Ayano Koji melemparkan peluru cat dengan tangannya ke arah baju Ryuen. Bersamaan itu Ryuen juga menembak Ayano Koji dengan refleks, keduanya lalu sama-sama tereliminasi.
Namun kelasnya Ainokoji unggul karena masih menyimpan satu orang VIP yang masih ada di kelasnya ataupun masih hidup gitu kan. Nah, dari semua yang telah terjadi ternyata Ainokoji sudah memperkirakannya, di mana Ainokoji sengaja membiarkan kelas Riwen melancarkan serangan mendadak di hari pertama untuk mengurangi jumlah siswa di kelasnya sendiri. Keadaan ini berguna untuk membiarkan setengah siswa dari kelasnya Ainokoji beristirahat lebih dulu di kapal, agar lebih siap ya untuk ujian susulan di pulau tak berpenghuni selanjutnya. Terlebih lagi, Ainokoji menciptakan ruang untuk teman sekelasnya menyetujui ide aliansi dengan kelasnya Ichinose, di mana menurut Ainokoji meyakinkan seluruh kelas dengan kata-kata tidaklah efektif. Jadi Ainokoji membiarkan kelasnya mengalami sendiri gambaran melalui situasi di mana kelasnya akan kalah jika tidak mengikuti rencananya sejak awal. Dan itulah kenapa Yamamura merasa curiga sejak awal mengenai ide untuk beraliansi yang telah diucapkan sama Ainokoji sebelum ujian dimulai. Terutama saat Ainokoji mengatakan kalau ia akan memberikan posisi pertama kepada kelasnya Ichinose dan mengincar posisi kedua di ujian pulau kali ini. Selain itu, Riwen akhirnya menyadari kalau pertempuran di area G11 kemarin adalah rencananya dari Ainokoji, di mana hal itu dilakukan untuk membuat pasukan yang dikirim Riwen untuk mengamankan suplai berpapasan dengan si Koenji. Akibatnya pertempuran kelas C pada saat itu menjadi lebih kacau. Lebih lagi, laporan tentang posisi Koenji saat itu jadi tidak tersampaikan dengan baik ke si Riwen, yang menciptakan hasil akhir sesuai dengan keinginan dari Ainokoji, yaitu kelasnya Ichinose mendapatkan tambahan 150 poin kelas, sedangkan kelasnya Ainokoji mendapatkan tambahan 100 poin kelas. Ya, kelasnya Riwen mengalami pengurangan 100 poin kelas dan kelasnya Horikita mengalami pengurangan 150 poin kelas dan terkena penalti atau salah satu siswanya harus kena DO. Namun hal itu bisa diperkecil dengan penggunaan Protect Point miliknya si Koenji. Ya, sepertinya begitu. Nah, secara singkat dalam ujian kali ini Ainokoji sukses besar, membuat kedua kelas teratas kehilangan poin, membuat rencana aliansi kelasnya dengan kelasnya Ichinose menjadi lebih kokoh dengan memberikan kemenangan kepada si kelasnya Ichinose di tahap awal ini. Lalu dia juga membuat Koenji bisa bertarung seimbang dengan dirinya nanti tanpa perlindungan Protect Point, dan hilangnya keraguan para siswa yang ada di kelasnya Ainokoji terhadap kepemimpinannya. Bonusnya, tenaga kelas Ainokoji jauh lebih siap untuk ujian kedua di pulau tersebut setelah Ayano membiarkan 50% kekuatan kelasnya tereliminasi di hari pertama pertempuran. So, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai sikap dan juga rencananya Ainokoji di ujian pulau pada volume ketiga kali ini? Coba deh kalian tulis pendapat kalian itu di kolom komentar, siapa tahu menarik. Dan apakah sebenarnya Ainokoji itu sudah mulai serius gitu kan di tahun ketiga kali ini. Oh ya, untuk kelanjutan alur cerita pada volume ketiga di tahun ketiganya Classroom of the Elite ini itu sendiri, aku akan coba lanjutkan dalam beberapa hari ini, karena aku juga lagi coba sinkronin gitu kan isi TL-an ataupun translatean dari leaker yang ada di Cina dan juga di Inggris, biar nggak misinformasi aja gitu kan mengenai isinya. Dan di akhir kata itu aja dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf, dan ya sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jani.